Di rumah makan. Sini tak bisa karena belum dibuka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian itulah hebatnya mazhab Syafi'i. Kita negeri Melayu umumnya mayoritas pakai mazhab Syafi'i. Maka sebelum azan subuh berbunyilah sirine. Sirine di Dayak pakai sirine. Ada sirine. Tempat lain tak pakai sirine. Kulit kambing dipukul. Sirine rusak baterai. Lama tak dipakai. Sirine berbunyi 10 menit menjelang azan subuh. Kenapa begitu? Mazhab Syafi'i ihtiyat. Di Maroko tak ada, Pak. Di Maroko, Bu, saya 2 tahun kuliah, tidak ada namanya sirine imsak, itu tak ada. Pokoknya tiba-tiba azan subuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut sedang berisi. Mau dimuntahkan sayang, mau ditelan batal. Maka barulah saya paham bagusnya mazhab Syafi'i ada imsak. Maka 10 menit sebelum azan mulut dah bersih. Berbunyi sirine, gosok gigi, bersih. Azan kita sudah ready, sudah siap. Bayangkan kalau tak ada imsak. Oke, jangan salahkan imsak. Apa ini imsak-imsak ini? Di tempat lain tak ada imsak. Di Maroko tak ada imsak. Betul. Tapi mereka menjaga, udah tahu dia agak-agaknya. Kita tak pandai mengagak-agak. Kadang jam kita lain, jam kawan lain. Oleh sebab itu maka 10 menit menjelang ini bagus. Tapi 10 menit menjelang azan itu bukan lampu merah, tapi masih lampu kuning. Kalau keadaan normal, berbunyi sirine, makan sudah siap, stop, berhenti, gosok gigi, bagus. Tapi kalau bapak dari luar kota, ibu pula capek, lelah, letih, lalu kemudian pas berbunyi sirine, itulah baru terjangah. Sirine. Langsung ke dapur, ambil nasi, ambil ikan, ambil sambal, telur ayam, blender langsung. Ambil 2 pipet. Nawaitu somawadin ada ifan. Hari ini bapak boleh tertawa, ibu boleh tersenyum. Nanti akan merasakan bulan Ramadan. Baru ingat cakap saya. Mana tahu, mudah-mudahan selamat insyaallah. Amin. Artinya apa? Sirine itu belum batal kalau kita makan, tapi itu sudah ihtiyat, hati-hati, lampu merah bukan, tapi itu lampu kuning. Lampu kuning itu kita berhenti, normalnya berhenti. Tapi kalau terlambat, gaslah sekencang-kencang. Jangan marah Pak Kapolsek nanti. Nah, selesai itu barulah kita ke masjid. Jangan sampai tinggal sholat subuh berjamaah di masjid. Man sholat subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, faka'annama shallail laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqomah sholat subuh di masjid. Jangan sampai tak sholat subuh di masjid. Betapa hampanya orang tak sholat subuh di masjid. Besok Ustaz Abdul Somad akan sholat subuh di Masjid Sultan. Setelah itu kemudian tausiah. Setelah itu langsung ke pelabuhan. Habis itu langsung pergi, tak tahu entah kemana. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya malamnya itu betul-betul banyak diisi dengan ibadah. Malamnya qiyam, siangnya siam. Apa itu qiyam? Tegak berdiri, tarawih, witir, tahajud. Siangnya siam. Apa itu siam? Nanti sebelah kiri kita akan siam. Siap? Tak siap. Pas saya tanya, siap? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar jangan diintai, jangan diintip. Pokoknya isi saja dari malam 1 sampai malam terakhir. Ini diintai-intai. Pas malam 21 ramai. Malam 22 sunyi. Malam 23 penuh. Malam 24 absen. Bukan begitu. Pokoknya kita isi saja. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar bukan laut membeku. Malam Lailatul Qadar bukan pohon sawit tumbang. Malam Lailatul Qadar adalah ketika orang mendapatkan perubahan. Ustaz, ini tetangga saya ini dulu sebelum Ramadan pelitnya minta ampun. Pelit. Setelah Ramadan berubah baik dia Pak Ustaz. Dulu kalau nyumbang 2000 perak.
Setelah Ramadan nampaknya dia dapat Lailatul Qadar. Berapa sumbangannya? 2.500. Dulu Pak Ustaz, sebelum Ramadan tak mau pakai jilbab. Sore-sore mandi rambut basah naik Honda. Tapi setelah Ramadan Pak Ustaz, jangankan rambutnya, biji matanya pun tak nampak. Kenapa? Pakai kacamata hitam. Jangan ejek mengejek yang sudah menjalankan ajaran Islam. Yang bercadar jangan ejek yang berjilbab jangan cedek yang ajar. Karena kalau yang bercadar mengejek yang berjilbab mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana. Dua-duanya ajaran Islam. Ibu-ibu jangan ejek saudara-saudari kita yang sudah bercadar. Laki-laki, anak-anak muda ni juga jangan ejek yang bercadar. Ini banyak ini. Aku nengok kau bercadar ingat ninja sayang. Kenapa ketika melihat orang bercadar kau reseh? Kenapa kalau lihat orang berjilbab kau marah? Kenapa melihat orang menutup aurat kau ejek? Tapi kalau melihat orang yang membuka lutut yang tidak menutup aurat kau senyum. Berarti otakmu otak setan. Kalau ada marah, berarti setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam permusuhan dan ismi, dosa dan permusuhan. 20 menit. Cepatnya waktu berlalu. Dalam hati jamaah, ustaz aja bilang cepat. Aku lama kali udah. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Apa kabar semuanya? Di sana tadi agak gelap, di sini makin gelap. Buka HP-nya, cari senternya, hidupkan biar terang, nampak cahaya sampai ke belakang. Semuanya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah rasulillah wa kulli hidilillah bi ahlil bad. Dah, matikan HP. Nanti ada orang nge-SMS, WhatsApp, tak masuk pula. Rupanya dia nunggu di bawah. Sampan dah siap katanya. Tak dibalas, balik deh. Nah, setelah masuk waktu siang, tadi saya jelaskan dari sana mulai awal Ramadan, ibadah malam, tadarus baca Quran, sholat. Sekarang tibalah masanya waktu siang. Apa ibadah siang? Siam. Ibadah siang itu apa? Tahan mata, tahan telinga, tahan leher, tahan mulut, tahan lidah, tahan kepala, tahan hati. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dari pagi sampai petang tak ada catatan mata, tak ada catatan telinga, semuanya bersih, tak ada dosa. Kenapa? Tidur. Orang mau buka puasa baca Orang mau buka puasa baca Allah malaka sumtu, dia enggak. Pas mau buka puasa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jangan tidur siang apalagi di masjid. Sudahlah mulut air liur basi, tidur di masjid, telungkup pas di depan karpet tempat imam. Keluarlah sambal belacan subuh tadi. Meleleh di tempat sujud jamaah. Malam itu sholat tarawih, imam lama khusyuk, makmum lama busuk. Mestinya kita yang membawa karpet masjid itu kita bawa ke dorsmer supaya disebrus, supaya disemprot bersih. Bukan kita mengotori masjid. Makanya kalau mau tidur di masjid telentang. Kalau mau tidur juga di masjid telentang. Pak Ustadz, saya ini telentang pun meleleh juga. Pakai pampers. Parah itu. Nampaknya sepele Bapak Ibu.
Tapi insya Allah nasihat-nasihat ini nanti mengalaminya langsung praktek, barulah Bapak Ibu teringat. Betul kata Ustaz Abdul Somad. Betul apa tak betul? Banyak mengaku ngeces kan? Nah, maka tetap macam masuk kantor seperti biasa. Bulan Ramadan bukan bulan santai. Bulan Ramadan bukan bulan malas. Bulan Ramadan bukan bulan tak masuk kantor. Bulan Ramadan bukan bulan absen. Tetap bersemangat kinerjanya. Yang bedanya apa? Bedanya tidak ada sumpah serapah, caci maki, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau datang orang mau ngajak engkau kelahi, mencaci makimu, katakanlah ini soim, aku puasa. Datang orang ngajak kelahi, berani kau sama aku? Aku puasa. Nah, kau takut sama aku kan? Aku puasa. Tengok nanti habis buka, aku sipakkan kepadamu. Ini soim, aku puasa. Aku puasa. Bapak-bapak polisi yang punya pistol, kalau ada orang ngajak-ngajak, aku puasa. Nanti tembak kepala kau habis ni, tengoklah. Bapak-bapak Satpol PP yang terpentungan, aku puasa. Apa maknanya? Menahan hawa nafsu, merasakan kehadiran Allah, bahwa kita diperhatikan, bukan CCTV, bukan diperhatikan atasan, bukan diperhatikan BPK, bukan ditengok KPK, bukan ditengok Inspektorat Jenderal, tapi kita sedang diawasi oleh Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun. Begitu kalau mau ngambil foto pasti sedang gini. Ini kadang orang ini ngambil foto pas kita sedang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuklah saya ke dalam masjid. Mau ceramah kultum zuhur. Pas masuk saya ke masjid, saya tengok di masjid bergelimpangan korban Israel. Pakai baju dinas pula tuh. Makin besar masjid, makin tebal karpetnya, makin banyak AC-nya, makin kencang kipasnya, makin banyak korban bergelimpangan. Korban-korban corona. Datang orang mau masuk Islam, dia tertarik melihat Islam. Saya tertarik mau masuk Islam. Kenapa kau tertarik? Sudah lama saya mendengarkan ceramah Ustadz Somad di YouTube. Tak jadi masuk Islam. Kenapa? Ditengoknya di masjid, rupanya Islam itu agama yang mengajarkan bermalas-malasan. Rupanya Islam itu mengajarkan agama tidur-tidur siang. Mana ada Nabi mengajarkan seperti ini? Nabi justru perang di bulan Ramadan. Betul? Perang apa namanya? Perang Badar. Bulan berapa? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? 17. Hari apa? Hari Jumat. Tahun berapa? Tahun 2 Ramadan. Perang Badar. Dari Madinah ke Badar 1150 km. 150 km naik kuda. Tunjukkan mana orang dai yang sanggup naik kuda 150 km. 1 jam naik kuda sama dengan push up 100.000 kali. 1 jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Nabi 150 km naik kuda, 2 jam baru sampai. Umur Nabi waktu itu berapa? 55 tahun. Sehat, segar bugar. Tidak ada Nabi mengajarkan, sahabat, ini bulan Ramadan, jadi kita tidur-tidur aja dulu. Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kalau ada orang di kantor tidur-tiduran, ada pula orang di masjid tidur-tiduran, maka ini merusak ajaran Islam. Tetap bersemangat, tetap kerja. Lalu kemudian sampailah jam 1 siang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke dalam WC, kunci pintu, nampak bak, mau nengok bak di kamar mandi macam cincau. Tengok kanan tak ada orang, tengok kiri tak ada orang, tengok atas tak ada CCTV, ambil seteguk. Tak puas seteguk, masukkan kepala ke dalam bak. Sudah masuk kepala ke dalam bak, pas mau keluar keringkan bibir. Berat puasa hari ini ya. Tak berapa lama Allah akan bukakan yauma tublas sarair. Kira-kira ada tak orang lain macam ini? Tak ada. Karena orang baik merasakan kebersamaan dengan Allah di dalam WC, di dalam toilet, tak ada yang melihat, tak ada polisi, tak ada Satpol PP, tak ada alasan,
tak ada atasan, tak ada BPK, tak ada KPK, tak ada Inspektorat Jenderal. Tapi saat itu kau sedang dilihat oleh siapa? Allah. Betul? Itulah maka puasa itu menanamkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takut minum air bah. Takut. Kalaulah takut dalam kamar mandi bulan puasa itu dibawa ke kantor, kira-kira apa yang terjadi? Bubar KPK. Kalaulah takut dalam kamar mandi yang tak berani minum di bulan puasa itu dibawa ke kantor, dibawa ke rumah, bersih dunia. Betul apa tak betul? Yang bilang tak betul berarti koruptor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama ditunggu makan siang ini? Makan siang lewat, makan pagi dipercepat, makan siang lewat, sampailah akhirnya jam 6.30 azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduklah bapak sama anak-anak mau buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Pas mau disuap ke mulut, istrinya berteriak dari dapur, "Jangan, Bang!" Kenapa? Azan Samsung. Bukan azan dai yang tadi itu rupanya. Artinya apa? Mesti betul-betul memperhatikan waktu. Karena waktu ini banyak kita tertipu. Tapi di bulan puasa ini memang betul-betul kita, makanan inilah yang luar biasa godaannya Bapak Ibu. Rasanya waktu siang bulan puasa itu kalau tepi-tepi laut itu ditengok, rasanya semua air di Samudra Malaka itu dimasukkan ke tenggorokan, tak hilang haus. Nampak pokok jambu, jambu itu sama batang-batangnya mau ditelan. Nampak pokok mangga sama biji-bijinya mau ditelan. Nampak kue dibeli, nampak ini disimpan, nampak ini dibeli. Tapi begitu masuk 2-3 butir kurma, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk 2 butir kurma, masuk 2 teguk air. Mana hawa nafsu yang tadi itu? Mana? Tak ada. Tapi dasar manusia, hari ini dia buat, apa kata ibu? Ah, itulah bang, abang beli cendol, abang beli ini, abang beli ini, 10 bungkus. Besok, insya Allah Adinda, besok tak kita beli lagi. Besok dibuat lagi. Memanglah manusia ini diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Yang semalam dibeli, lupa. Yang siang tadi beli, lupa. Besok dibuat lagi. Namanya manusia. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa nama, lupa kampung, lupa. Itu namanya amnesia. Insya Allah di Daik tak ada itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas azan maghrib itu lambung sedang kosong, leher kering. Bayangkan itu knalpot sepeda motor yang kering. Cobalah knalpot Honda sepeda motor yang kering, disiramkan air es. Ambil air es, siramkan. Apa yang terjadi? Berasap dia. Begitulah usus bapak ibu berasap. Kenapa? Karena dia kering, disiram dengan air dingin. Jangan berbuka puasa dengan air dingin. Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang paling bagus apa? Ambil korma, patah-patahkan, sobek-sobek, masukkan ke dalam, tuang air hangat. Biarkan agak 2 jam, 3 jam. Lalu kemudian nanti masukkan, patah-patah, masukkan di jam 4 habis sholat asar. Jam 5, jam 6, 2 jam setengah dia sudah dingin. Tidak pakai es. Itulah yang masuk ke dalam. Maka manis merekat-rekat balik. Tidak pakai gula. Kenapa? Karena kurma sudah manis. Bapak pun makan itu. Istrinya nanya, abang nggak pakai gula? Tidak. Kenapa? Adik sudah manis. So sweet. Padahal kurma itu memang manis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan makan yang pedas-pedas. Kenapa? Usus luka. Nanti baru setelah sholat maghrib. Makan seteguk, 2 teguk. Pergi ke masjid, sholat maghrib berjamaah. Datang imam mesti pengertian pula. Ini imam sholat maghrib ini udah tahu makmum, dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Rusaklah konsentrasi makmum di belakang. Begitu imam bilang Yasin, langsung nampaknya anyang, nampaknya gulai, asam pedas. Carilah ayat-ayat yang tak terlalu panjang.
besar. Allahu Akbar. Satu ayat pula. Rupanya imam itu lebih lapar pula dari makmum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat maghrib, tetap qobliyah, ba'diyah. Habis itu pulang ke rumah, barulah makan. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ngantar makanan ke rumah anak yatim jam 6 sore. Ngantar makanan ke rumah fakir miskin jam 6 sore. Supaya apa? Supaya bisa mereka atur setengah jam, 6.30. Dia makan di rumahnya, kita makan di rumah kita. Sama-sama makan jam 6.30. Jangan kita makan 6.30, dia makan jam 11.30. Banyak orang habis tarawih dia baru bersedekah, tengok dapur banyak, pergi antar. Daripada dibuang. Bukan begitu orang bersedekah. Yang diajarkan Nabi SAW, antarkan. Jangan sampai diantar ke tempat dia jam 11.30 malam, disuapnya kola. Masam mak, makan aja lah nak, tak ada makan jam 12.30, 1.30 mati. Dibawa ke puskesmas, diperiksa, penyebab kematian kola. Hati-hati tangkap polisi. Di luar tanggung jawab Ustaz Abdul Somad. Udah kusampaikan ya Allah. Kalau ditanya saya ditelepon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Ya, apa hukumnya sedekah kola basi? Tangkap aja lah Pak, saya tanya lagi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa sebenarnya tujuan dari puasa itu? Kalau lapar sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar baru menyentuh lambung, maka tengoklah nasi tinggi membumbung. Bisa saya pantun kan? Bukan Ustaz eceh-eceh ini. Kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, maka tengok nasi membumbung. Hati-hati bapak nanti ditengok ibu. Ibu pun hati-hati juga ditengok bapak. Nasi membumbung, baru sampai lambung. Tapi kalau sudah sampai dia ke hati, maka mudah tangan bersedekah dengan membayar zakat fitrah. Jangan sampai lupa bayar zakat fitrah. Orang yang tak bayar zakat fitrah. Ini Ustaz ceramahnya malam ini pokoknya dari awal, dari mulai menengok anak bulan, cerita sampai Idul Fitri. Nanti pas Idul Fitri ke sana saya lagi. Bersama Abdul Somad, LCMA, PhD. Masya Allah, kalah gambar Pak Bupati, besar saya lagi. Awas, hati-hati yang buat baliho. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam 10 lewat 5. Ternyata kita sudah bersama. Tadi jam 9 kurang 5, sekarang jam 10 lewat 5. Rupanya kita sudah bersama 70 menit. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa bayar zakat fitrah. Farada Rasulullah SAW so'an min tamrin. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah itu 4. Yang pertama tamrin. Tamrin artinya kurma. Tamrin artinya kurma. Tapi jangan balik dari sini bapak yang punya suami namanya Bang Tamrin, Bang Kurma. Mohon maaf Pak Tamrin. Yang kedua, zabib. Zabib itu anggur kecil yang dijemur kering. Namanya bahasa Arab zabib. Orang kita menyebutnya kismis, bukan kismi. Yang ketiga, akid. Akid itu susu kambing. Susu kambing diperas, masukkan ke talam, dijemur kering. Kita menyebutnya mentega. Yang keempat adalah gandum. Ada Nabi mengajarkan bayar zakat fitrah pakai beras? Tak ada. Maka beras ini datang dari mana? Orang Arab makanannya gandum. Maka kita membayar pakai beras karena kita makan nasi. Kasih gandum. Tak bisa karena kita tak makan gandum. Maka itulah bayar zakat fitrah. Seelok-eloknya bagaimana Pak Ustadz? 4 mud, 1 sok. So'an min tamrin, 1 sok. 1 sok itu berapa? Pak Ustadz, berapa 1 sok itu? 1 sok itu 4 mud. Tapi kata kawan saya kemarin katanya 1 sok itu 50 kilo. Itu 1 sak. 1 sok. Sod, alif, ain, sok, 4 mud. 1 mud 750 gram. 750 gram, 750 gram, 750 gram, 750 gram. Maka 1 sok 4 mud sama dengan kalau sekarang
Capek deh. 3 kilo lah guys. 750, 3 kilo. Saya dari dulu sampai sekarang bayar zakat fitrah itu 3 kilo. Tapi kalau Kementerian Agama mengatakan 2,5 kilo, ikut aja. 2,6 ikut aja. MUI mengatakan 2,7 bayar aja. Kalau lebih bagus. Sama Allah jangan berhitung-hitung. Ini berhitung-hitung. Kasihnya pula sedikit. Kasih setengah. Nanti kasih Allah napas kau setengah. Baru tahu. Kasih banyak. Kasih 3 kilo. Berlebih dia jadi amal jariah. Saya sendiri pergi ke warung, beli beras. Pak Haji, beli beras 2 goni. Beras apa? Beras apa yang paling enak? Beras apa paling enak Pak Haji? Tempat saya langganan biasa. Beras apa biasa paling enak Pak Haji? Kudo lawi katanya. Kudo lawi. Kuda laut. Masukkan. Jangan dicari, tanya, ada tak beras raskin? Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kalau beras itu yang paling enak lewat di leher kita, maka itu juga yang lewat di leher fakir miskin. Bungkuskan. Beli plastik hitam 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Antarkan. Jangan bayarkan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bayar sendiri boleh jadi nanti ada fakir miskin yang sangat banyak dapat. Ada fakir miskin nih banyak dapat. Kenapa? Followernya banyak. Tapi ada yang tak banyak kenalannya. Kita serahkan ke pengurus masjid, badan amil zakat. Kalau mau bayar pakai beras, bawa beras. Bawa beras dari rumah. Saya dari dulu, sejak pulang dari Maroko, dari dulu beli bawa beras dari rumah. Jangan maunya pakai mazhab Syafi'i, tapi tak mau bawa beras. Ini yang jadi masalah. Dia berpegang pada mazhab Syafi'i, tapi tak mau bawa beras. Dibawa duit. Dibeli pula beras orang. Aku beli beras ini untuk anakku, aku bayarkan. Aku beli beras ini untuk biniku, aku bayarkan. Aku beli beras ini untuk berikan. Berasnya satu. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Kuyak. Ini akadnya gimana? Mana mungkin orang bisa menjual beri beras yang bukan milik dia? Bawa beras dari rumah, bayarkan. Kalau mau pakai mazhab Syafi'i. Ada yang pakai uang Pak Ustaz. Yang pakai uang itu mazhab Hanafi. Di Mesir dipakai, Syekh Ali Jum'ah pakai. Tapi saya tetap membayar pakai beras. Saya tak menyalahkan yang pakai uang. Tapi kalau mau pakai ikut mazhab Syafi'i, bawa beras, bayarkan beras. Tunggulah malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri berkumandanglah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dilepaslah pawai ta'aruf oleh bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah. Anak lajang, anak gadis pun bonceng-bonceng lah. Rusak malam Idul Fitri. Id kembali. Fitri kepada suci. Idul Fitri artinya kembali kepada suci, bukan kembali kepada fitri. Ini malam Idul Fitri, digoncengnya Fitri. Pas ditanya, kenapa kau boncengan? Idul Fitri, kembali kepada fitri. Udah sebulan gak pacaran Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ibu, jangan sampai anaknya dikasih dibonceng orang. Pak, Bu, ini malam Idul Fitri kami bonceng-bonceng ya. Jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Sekali tidak. Jangan kau rusak malam Idul Fitri ini. Datang ibu dari belakang, kasihlah bang, kita dulu kan bonceng-boncengan. Hancur anak-anak kita. Dah habis, sampai Idul Fitri. Malam inilah pengajian yang paling tuntas tentang Ramadan. Dari mulai menengok anak bulan sampai tenggelam bulan. Idin saya tanya Ustadz, anak lahir dari hubungan luar nikah. Waktu dia mau melangsungkan ijab qabul, siapa yang jadi walinya Pak Ustadz? Didai mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih? Masih berarti tak ada ini. Karena yang ini itulah yang 4 bulan, 3 bulan. Di akad pagi, lahir sore. Siapa yang menjadi walinya? Fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak ada wali. Kalau perempuan di sini tak ada punya wali, siapa yang menjadi walinya dulu waktu kerajaan Riau Lingga? Yang jadi walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah, Sultan terakhir kerajaan Lingga. Tahun berapa? 1911. 1824 1911. 1824 1911. Bukan nomor HP.
1824. Mudah mengingatnya. 1824 adalah awal kerajaan Riau Lingga. Berakhirnya tahun berapa? 1911 ketika dibubarkan oleh Belanda. Kurang ajar Belanda nih. Tapi jangan nanti turis Belanda datang kalian celupkan ke laut, jangan. Atau nenek moyangnya dulu jahat, cucunya agak baik sedikit. Apa benar ada sebagian ulama membolehkan gadis tersebut memakai nama ayahnya sewaktu ijab kabul? Karena orang tua perempuan telah menyerahkan anaknya pada kuah untuk dinikahkan, sehingga gadis tersebut boleh menggunakan odohom li abaihim. Panggillah mereka pakai nisbat ayahnya. Ayahnya, dia tak punya ayah. Mana ada ayah dia? Itu Pak Ustadz, ayah itu kalau ada akad nikah, dia tak diakui sebagai anak. Makanya walinya wali hakim. Kenapa tak diakui sebagai anak Pak Ustadz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Jelas? Tak diakui KPU itu surat. Sehingga gadis tersebut boleh menggunakan nama ayah dengan hitung-hitung si gadis akan dinikahkan tersebut 3 bulan dalam rahim ibunya. Waktu kedua orang tua gadis melakukan hubungan di luar nikah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tak ditengok 3 bulan, 6 bulan. Pokoknya salah ada di dalam waktu akad tak dihitung. Karena sudah outside. Waktu akad itu yang penting. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Nah, asal marah itu berarti berisi tuh. Mudah aja nandainya. Mohon Pak Ustadz jelaskan jangan sampai ada yang salah dalam hal ini. Tak ada. Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pokoknya asal hamil dulu, lahir anak tuh, jangan sampai kau buat kelakuan salah 2 kali. Dulu kau salah karena menghamili emaknya. Sekarang kau salah membuat anak itu tak sah nikahnya. Jantan, gentleman guys. Jumpai Pak Kua, kasih tahu Pak Kua, aku ini salah. Dulu aku silap. Sekarang kau nikahkan dia. Karena kau yang paling layak untuk menikahkannya. Aku nanti pada hari itu pura-pura sakit perut mencret. Apa pandangan Islam terhadap money politik? Money, duit. Politik, ngasih duit karena politik. Bahasa Melayunya, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi ada saat-saatnya dia turun ke bawah. Kapan itu? 5 tahun sekali. Pas dekat-dekat pilpres. Pas dekat-dekat pilkada. Pas dekat-dekat pileg. Baru dia turun ke bawah. Paham? Tak juga paham, payah itu dah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, siapa yang menipu, maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pahami dengan baik. Kalau dari awal sudah mengulur duit, pasti akan menarik lagi pakai duit. Betul? Oleh sebab itu maka gunakan, pilih dengan pilihan yang baik. Pilih menurut istikharah. Usolli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mana yang mau kau pilih? Ibu pilih yang mana? Ini Pak Ustadz. Kenapa ini dipilih? Cemanalah Pak Ustadz, jilbab udah 5 dikasihnya. Surat Yasin 3 kotak Pak Ustadz. Semuanya gambar dia semua. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Kalau tak mau nerima duitnya, kasih sama saya. Wah, Ustaz ini mata duitan juga. Saya ambil duitnya, saya berikan beras, saya bagi ke fakir miskin. 1 bulan 200 kotak, 200 paket beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 kotak, teh 1 kotak, roti gabin. Makan fakir miskin. Panjang rahmatnya. Ibu, bapak dapat duit itu, kasih langsung. Alhamdulillah Pak Ustaz, kemarin ada dapat saya 100.000, saya kasih. Kalau 1 juta, agak berat Pak Ustaz. Ini menyangkut masalah hutang. Gimana caranya kalau kita mau hutang tapi orang yang kita pinjam uangnya sudah tak tahu lagi entah di mana? Alhamdulillah. Nomor HP pun tak ada dan keluarganya pun tak tahu. Oh, kalau kita tak tahu, hitung dulu pinjamnya berapa? 100.000. Tahun berapa? 100.000 tahun 80. 100.000 tahun 80 itu berapa gram emas? Maka dihitungnya melalui hitung yang takaran yang standar, bukan dolar. Karena dolar berubah-ubah, bukan rupiah. Rupiah berubah, ada inflasi. Maka yang paling normal adalah emas. Kira-kira 100.000 tahun 80 berapa emas?
Itu 2 gram Pak Ustaz. 2 gram emas tahun sekarang 1 gram 500 ribu, 2 gram 1 juta. Maka bayarlah 1 juta. Setelah dapat hitungannya bahwa 100 ribu tahun 80 itu 1 juta sekarang, yang dibayar 100 ribu itu 1 juta. 1 juta. Bawalah 1 juta itu untuk masoleh ammah. Masoleh ammah itu apa? Kepentingan umum. Masjid, fakir miskin, anak yatim, sekolah tahfiz Quran, pondok pesantren. Serahkan. Ini aku bayarkan 1 juta Pak Kiai. Untuk apa nih Pak? Terima aja lah, Ustaz, tanya lagi. Apa hukumnya mandi safar dalam syariat Islam? Mandi safar yang dia maksud ini mandi bulan safar atau mandi mau musafir? Mandi bulan safar. Menurut ulama tasawuf, bala musibah paling banyak diturunkan Allah dalam setahun adalah di bulan safar. Maka dia mandi bulan safar itu untuk mensucikan diri, beribadah, sholat, taubat. Sebetulnya mandinya itu adalah mandi taubat. Mamin muslimin yudhnimu dzamban. Kalau ada orang banyak silap, banyak salah, banyak dosa, summa yatatahhar, mandi. Yang paling elok mandi, mandi taubat, bersih semua. Yang banyak silap salah, takut kena bala musibah, karena bulan safar itu bulan naas, paling banyak musibah diturunkan di bulan safar. Maka kemudian dia makanya dia mandi, mensucikan diri. Macam mana mandi taubat itu Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Macam mana mandi wajib itu Pak Ustaz? Hah? Kau tak tahu mandi wajib? Anak udah 5. Oleh sebab itu maka mandi bersih supaya dijauhkan dari dosa. Setelah mandi lalu kemudian sholat sunat taubat. Saya sakit Pak Ustaz, tak bisa mandi, tayamum. Tak bisa tayamum Pak Ustaz, ditayamumkan. Cari anak laki-laki, kita ajarkan tayamum. Tak juga tayamum, tulakkan ke laut. Ustaz ni sikit-sikit laut, sikit-sikit laut. Mohon Ustaz jelaskan masalah tahlilan orang baru meninggal dunia 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari. Banyak. Di daerah Linggani membuat atau menambah 60 hari, 80 hari. Apakah ada dalilnya yang bersangkutan dijadikan rujukan atau apakah ulama sepakat dengan hal ini? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Mak saya meninggal bulan Maret 2019. Sekarang bulan bulan Februari. Berarti sebulan lagi setahun. Tak pernah berhenti. Saya teruskan aja. Saya terus baca Yasin, saya terus tahlil, saya terus bagi beras fakir miskin. Bagi. Tak ada saya hitung sehari, 2 hari, 20 hari, 30 hari, 100 hari, tak ada. Terus sampai kapan? Selama ada duit sampai mati hari kiamat. Silakan. Kalau sayang sama orang tua kita, tak kita hitung-hitung. Tapi tak semua orang mampu. Maka karena dia tak mampu, maka dia pilihlah 7 hari. Ada dalam Quran 7 hari? Tak ada. Ada dalam hadis 7 hari? Tak ada. Nabi tak ada menyebut, Quran tak ada menyebut, hadis tak ada menyebut, Nabi tak ada menyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut. Lalu yang menyebut 7 hari itu siapa? Yang menyebut 7 hari itu dari kalangan tabi'in, namanya Imam Atha. Apa kata Imam Atha? Imam Atha ini ulama. Orang meninggal dunia, diuji di kuburnya 7 hari, maka diringankan ujiannya kalau keluarganya bersedekah makan selama 7 hari 7 malam. Maka yang kaya-kaya, yang duit banyak, yang kebun luas, yang sampan banyak, yang ikan banyak, sedekah. Yang tak ada duit jangan sampai ngutang. Miskin, susah, melarat, ngutang pula lagi untuk buat bubur kacang hijau. Inilah dia orang susah ditimpa tangga, diterkam kucing. Datang alim ulama, tokoh masyarakat, serikat tolong menolong, datang ke rumah dia. Kami tahu kau miskin susah tak ada duit, maka kau jangan masak, kami yang akan bawakan masakan. Si fulan bawa air galon, si fulan bawakan nasi, si fulan bawakan rendang. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi SAW? Siapkan makanan untuk keluarga Ja'far li'annahu yus'iluhum. Tapi kalau ada yang kaya, sedekahkan. Buat nasi kotak, buat nasi banyak-banyak. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Kata sambutan dari saya sebagai keluarga ahli waris. Saya tahu kalian semua takut makan. Ini bukan harta warisan, ini bukan harta yang belum dibagi, ini bukan harta almarhum, ini ada anak saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini orang kaya? Bagi sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, umakku mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai apa tak sampai? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sedekahlah engkau, sedekah kau sampai. Ayu sadaqatu afdal. Sedekah apa yang afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Kesimpulannya, yang miskin, yang susah tak usah buat. Karena kalian sudah susah, sudah kena musibah. Kasih tahu, yang miskin, yang susah, jangan sampai ngutang gara-gara itu. Kirim aja Al-Fatihah. Wa in khatimul Quran, sebagus-bagusnya kirimkan sekhatam Quran, kata Imam Nawawi. Tak sanggup sekhatam Quran,
bacakan surat Yasin, hatinya Quran. Yasin pun tak sanggup, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, ke laut. Payah. Tahlil Pak Ustaz, man halala sab'ina marratan. Siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada mayit, yantafi'u bihi, maka pahalanya sampai kepada orang mati. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Siapa yang bertahlil 70 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 70 kali, hadiahkan pahalanya ke mayit sampai. Kalau ada jamaah mengatakan tak sampai, mana nama lengkapnya? Sini. Supaya nanti kalau dia mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Jelas? Insya Allah ceramah saya jelas selama ini. Yang bilang tak jelas itu tak ada duit paket, beli paket. Apa hukumnya kita punya kedai kopi, tapi sering dilakukan permainan batu domino. Permainan tersebut selalu dengan taruhan. Bukan taruhan uang, tapi rokok. Macam mana pendapat Pak Ustadz tentang hal tersebut? Orang yang punya kedai kopi mencari rezeki yang halal barokah supaya hidupnya diridhai Allah. Betul? Kalau ada rezeki yang tak barokah namanya istidraj. Istidraj itu apa? Azab yang tertunda. Coba tengok doa selamat. Doa selamat mau menjelang Ramadan, 71 hari menjelang Ramadan, doa selamat. Orang Melayu di Daik masih ada lagi malam doa selamat menyambut puasa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rezeki barokah. Mana ada rezeki barokah? Di situ ada haram. Mana ada rezeki barokah? Ada judi. Mana ada rezeki barokah? Orang lupa salat. Hayya 'ala shalah. Kelepak pala enam. Mana ada barokah? Berhenti. Yang menyediakan tempat-tempat judi, tempat-tempat gaplek, walaupun judinya cuma makan Indomie, walaupun judinya cuma duduk-duduk saja, berhenti. Tak juga berhenti kalian, tengok naik air laut itu ke darat baru tahu. Menggulung dia naik, apa namanya? Tsunami. Itu baru yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Azab Allah kalau datang dia tidak mengazab yang berdosa saja. Yang baik-baik pun habis rata semuanya. Tapi ibu pikir kalau tsunami itu datang naik ke darat, apa ditengoknya? Ditanyanya dulu. Ini rumah orang main gaple apa tidak? Main gaple, hancurkan. Ini sembahyang, tidak. Mana ada rata semua dengan tanah. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak lakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqawan. Allah akan turunkan azab. Ketika azab turun, kamu berdoa pagi, petang, siang, malam, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah. Kenapa tak dikabulkan Allah? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Sudah aku sampaikan ya Allah. Sudah aku sampaikan ya Allah. Buatkan perdanya, peraturan daerah. Marah Ustaz? Enggak, memang stylenya aja gitu. Apa hukum menyimpan keuangan masjid beratus juta ke sebuah bank konvensional? Duit masjid itu punya ketua masjid atau punya umat? Punya umat. Kenapa disimpan? Mestinya begitu dapat duit, belikan karpet. Dapat duit, perbaiki WC. Dapat duit, betulkan dinding. Dapat duit, betulkan kubah. Dapat lagi duit, beli tanah samping buat sekolah MDA. Dapat lagi duit, sekolahkan. Ini begitu bangganya, masjid kita sekarang 200 juta. Punya siapa? Itu bukan punya kau ketua masjid. Ini ketua masjid yang begini mesti dilengserkan. Itu bukan punya dia, itu punya umat. Umat yang punya, kebetulan diangkat untuk menjadi koordinator. Oleh sebab itu masjid yang baik adalah masjid kita sampai hari ini saldonya 0. Kenapa? Karena semuanya dipakai untuk kemaslahatan umat. Ini jamaah duduk sampai menggigil kedinginan, kena malaria karena tak ada lantai. Sujud orang di masjid, bangkit dari sujud kening berpasir karena tak ada keramik. Duit banyak, pakai. Apalagi kalau dimasukkan ke bank konvensional, masukkan ke bank Riau Kepri Syariah. Kalaupun ada juga tabungan masjid, masukkan ke bank Riau Kepri Syariah. Ustaz enak aja ngomong. Emang Ustaz pernah ketua masjid? Jelek-jelek gini ketua masjid nih. Ini ketua masjid nih, main-main.
Apakah boleh kas masjid kita gunakan untuk membayar honor-honor guru TPA atau membeli konsumsi dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan? Honor guru ditanggung oleh siapa nanggungnya? Ra'iddin wa daulah. Tugas sultan. Sultan dulu kerajaan Riau Lingga, maka dia ada namanya sultan. Semua guru agama, mufti ditanggung oleh sultan. Karena kita tak punya sultan lagi sekarang, maka ditanggung sebagiannya oleh Kementerian Agama, yang PNS, guru-guru, penyuluh di kantor KUA. Tapi tak semuanya bisa terakomodir karena keterbatasan APBN, APBD. Maka ada pula dari APBD kabupaten, maka diberikan santunan. Tak juga bisa, maka masyarakat berkumpul bersama-sama. Itulah yang masuk dalam sodakoh dalam masjid. Yang tak boleh dibagikan itu adalah, dia khususkan, ini sedekah kotak yatim. Tak boleh diambil kotak yatim diberikan ke guru TPA, tak boleh. Yatim hanya untuk makanan yatim. Makanya kotak itu mesti banyak. Kotak yatim, kotak duafa, kotak pembangunan masjid, kotak sodakoh. Yang sodakoh ini boleh untuk umum. Adapun kotak yatim tak boleh. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Siapa yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka sama seperti memakan api neraka. Yang sodakoh umum boleh, yang khusus tak boleh. Di Kecamatan Lingga ini ada binatang yang bernama keluang. Batman. Seperti kelelawar tapi agak besar. Setiap sore atau musim buah banyak binatang tersebut keluar sehingga berterbangan di atas langit mencari makan berupa buah-buahan. Apa hukum mengkonsumsi hewan tersebut? Giginya, makanannya kates, jambu. Tapi giginya tajam. Tajam kan? Macam anjing mukanya kan? Kukunya tajam. Maka kiasnya kemana? Dia masuk dalam kategori buas. Maka andai tidak buas pun dia masuk dalam kategori menjijikkan. Nengoknya aja macam anjing. Anjing terbang itu sebetulnya. Oleh sebab itu maka dalam mazhab Syafi'i ada beberapa kriteria. Pertama, rupanya macam binatang haram. Yang kedua, cara hidupnya macam binatang haram. Pakai kias dia. Quran, hadis, ijma', kias. Dalam masalah binatang, yang paling ketat Hanafi. Dalam masalah binatang, yang paling longgar Maliki. Dalam masalah binatang, yang pertengahan adalah mazhab Syafi'i. Tidak boleh karena di dua alam. Tidak boleh karena menjijikkan. Wa harrama alaikumul khaba'is. Diharamkan bagi kamu yang menjijikkan. Bekicot boleh apa tak boleh? Tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Menjijikkan. Tapi di Maroko, mazhab Maliki, dijual sop bekicot. Namanya escargot. Saya waktu pertama jadi mahasiswa, dibawa sama kawan-kawan. Mat, ayo kita makan escargot. Saya sangka masih es krim. Saya tengok, macam bekicot. Ini bekicot kata saya. Enggak, kata mereka. Saya makanlah, habis semangkuk. Rupanya dikerjai anak-anak lama. Bekicot. Dalam mazhab Syafi'i haram. Kenapa? Menjijikkan. Dalam mazhab Maliki tidak. Maka dalam mazhab Maliki ketat. Kalau ada orang mengatakan makanlah keluang ini karena keluang ini makruh, mungkin yang dia pakai adalah mazhab Maliki. Tapi jangan pula kalian gorengkan, nanti saya kasih besok pagi. Oleh sebab itu maka masih banyak lagi makanan-makanan lain yang kita makan. Salah satu penyebab corona ini, inilah dia. Ini corona. Kalau dimakan ini lama-lama bukan corona, Corolla pun datang. Barulah paham kita bagaimana halus bersihnya ajaran Islam, bahwa ternyata makanan-makanan yang kotor ini tidak hanya berpengaruh pada perilaku, tapi juga berpengaruh kepada kesehatan. Dibawalah 2 ekor ayam jantan. Hei Imam Muhammad Abduh, iya, mengapa tak boleh makan babi? Kata saya Muhammad Abduh, coba bawa ayam jantan. 2 ekor ayam jantan, masukkan 1 ayam betina, buat 1 kandang. Bukelai ayam jantan 2 ekor sampai tetes darah penghabisan untuk merebutkan ayam betina. Masukkan 2 babi jantan, 1 babi betina. Kompromi dia. Tak ada rasa cemburu dalam hatinya. Oleh sebab itu maka makanan berpengaruh kepada perilaku, makanan berpengaruh kepada otak, makanan ternyata juga berpengaruh kepada kesehatan. Maka disitulah hikmahnya. Apa kata Syekh Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, namanya Buya Alaidin At-Tari Aidarus. Kata beliau waktu ziarah ke makam Syekh Burhanuddin,
Kalaulah indak dek Syekh Burhanuddin sampai kini awak makan keluang. Masih ingat saya cakapnya? Kalaulah bukan karena Syekh Burhanuddin, ulama di Kampar Kiri, lahir tahun 1111, 1000 tahun yang lalu. Kalaulah bukan karena Syekh Burhanuddin, sampai hari ini kita makan keluang. Syekh Burhanuddin mengharamkan keluang, sampai hari ini orang Kampar Kiri tidak makan keluang. Mudah-mudahan kita selamatkan diri kita dari makan ini insyaallah. Kecuali semuanya mati, semua binatang mati kecuali keluang. Pilihannya dua, mati atau makan keluang. Pilih mana? Makanlah sup keluang. Tapi selama masih ada lagi makanan-makanan, ikan melimpah ruah, maka jangan kotori mulut kita, badan kita dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Lingga menjadi negeri yang tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainan ya'ti rizquhu min kulli makan, jadikan Lingga negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan Lingga pemimpin yang adil dan amanah. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia sebagai